Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk membacakan Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Saudara, sekali lagi tetap menghimbau saudara untuk baca Alkitab ya. Dan jika saudara ada waktu juga dan sebaiknya saudara membaca Gema yang di dalam bentuk tulisan yang sudah disiapkan dari Sinode GKY ya. Mari kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan untuk kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan akan refleksi Gema hari ini. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa firman-Mu hari ini dapat menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Kami tahu hanya di dalam anugerah pimpinan daripada Tuhan yang memampukan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan semuanya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita membaca dari 2 Korintus pasal yang ketiga, saya bacakan ayat ke-5 dan ke-6. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara sekalian, hari ini kita mau sama-sama merenungkan 2 poin penting. Yang pertama adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Apakah semata-mata kekuatan kita sendiri jika kita bisa menjadi orang yang mentaati firman, atau itu karena Tuhan yang memampukan? Dan yang kedua saudara adalah bagaimana kita mengerti ayat yang ke-6 dikatakan hukum yang tertulis itu mematikan sedangkan roh menghidupkan. Nah saudara, yang pertama ya kita mau belajar bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus, itu firman Tuhan mengatakan kita adalah manusia yang berdosa. Kita hidup di dalam dosa. State-nya kita ini adalah di dalam kondisi fase seorang berdosa. Nah, di dalam keberdosaan kita dikatakan bahwa image of God, gambar dan rupa Allah itu rusak. Nah, apa yang rusak? Image of God itu adalah kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan Allah hilang daripada diri kita. Namun saudara, bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, the image of God itu dipulihkan. Kita memiliki kebenaran yang daripada Kristus. Ya, kita dihidupkan kembali. Dan oleh sebab itu saudara, hidup yang baru di dalam Tuhan itu ya adalah satu kehidupan yang baru. Maka Alkitab juga mencatat ya kita adalah ciptaan yang baru. Nah, di dalam sebagai ciptaan yang baru kita memang memiliki kemampuan itu saudara ya untuk menjalani kehidupan, membaca firman, melakukan firman. Namun jangan lupa bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus berdiam bersama dengan kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, saudara, ketika Roh Kudus beserta dengan kita dan kita punya kepekaan kepada suara pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, maka kita itu mampu untuk dibimbing menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita hari ini bisa hidup dengan baik, kita bisa hidup mengasihi Tuhan, kita hidup melayani Tuhan, bahkan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa, itu adalah anugerah dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Sebab itu, saudara, janganlah kita kemudian ketika kita melihat ada orang lain ya yang hidupnya bagaimana, yang kita rasa aduh kok kenapa dia begini, kenapa dia begitu gitu ya, dan kita merasa diri kita itu baik, diri kita itu hebat, saya lebih baik dari dia, saya lebih kudus dari dia, saya pelayanan lebih baik dari dia. Dan itu hati-hati saudara, karena itu akan mendatangkan kesombongan rohani pada kita.
Ya, ini jangan sampai terjadi. Justru semakin banyak yang kita lakukan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada orang diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Kita itu harus semakin bersyukur, semakin rendah hati karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mempercayai kita dengan banyak hal. Nah, saudara, yang kedua adalah tentang hukum. Di dalam hukum di sini yang dimaksudkan oleh Paulus adalah perjanjian lama itu. Orang berusaha melakukan perjanjian lama. Mereka berusaha mentaati semua apa yang tertulis di dalam perjanjian lama itu. Namun saudara, siapakah ya manusia yang mampu melakukan akan seluruh hukum itu tanpa celah, tanpa cacat? Tidak ada, saudara. Pasti ada kekurangan, pasti ada yang salah di sana, salah di sini, kurang di sini, jatuh di sana, jatuh di situ, ya kan? Nah, oleh sebab itu, kalau standar hidup kekal itu dijadikan patokan bahwa kita harus melakukan hukum itu dengan sempurna, maka nggak ada. Pada akhirnya hukum itulah yang membuat kita akhirnya binasa karena kita tidak mampu melakukan semuanya itu. Namun saudara, di dalam perjanjian baru ya, bahwa kita itu sudah ya dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Jadi keselamatan kita itu bukan lagi karena perbuatan kita berusaha lakukan Taurat satu demi satu. Ya, tapi adalah anugerah Tuhan. Roh Kudus yang menolong kita, ya, percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus yang menghidupkan kita. Nah, itulah saudara bedanya akan dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Namun saudara, hati-hati. Banyak orang itu salah mengerti. Ya, mengatakan, oh, kalau begitu saya percaya Yesus. Udah itu saya tidak usah hidup benar. Karena patokan hidup benar, ya, patokan diselamatkan bukan hidup benar. Ya kan? Jadi percaya aja Yesus Tuhan Juru Selamat. Oke, sudah itu kita hidup tetap di dalam dosa. Enggak begitu, saudara. Seorang yang percaya Yesus itu diawali dengan pengakuan saya orang berdosa. Saya harus mendapatkan apa? Punishment, penghukuman. Saya harus binasa. Nah, namun Yesus mati bagi saya, menggantikan saya. Supaya saya tidak hidup lagi di dalam dosa. Dan saya mau hidup baru sebagai ciptaan yang baru. Nah, ini harus awal yang benar itu di sana, saudara. Jadi bukan kita percaya Tuhan Yesus, tapi kita nggak mau bertobat, kita nggak mau memiliki hidup yang baru. Salah. Orang yang percaya Yesus, justru orang itu akan mengatakan, saya ya sudah diselamatkan. Anugerah Tuhan begitu besar, Yesus sudah menyelamatkan saya. Nah, sekarang saya menjalani kehidupan ini sebagai seorang anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya. Bukan lagi melakukan segala sesuatu itu untuk mendapatkan keselamatan. Bukan. Kita sudah diselamatkan terlebih dahulu. Baru kemudian kita menjalani kehidupan sebagai seorang anak yang mendapatkan keselamatan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini, saudara. Ingat selalu, ya, ini kita diselamatkan anugerah Tuhan. Kita sudah diselamatkan terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tapi bukan lagi untuk mendapatkan upah daripada apa yang kita lakukan. Dan yang kedua, saudara, ketika kita mampu di dalam anugerah Tuhan, bertumbuh, berbuah dalam hidup kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hati-hati, jangan menjadi sombong, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, ya, karena kita menyadari anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita dekat, semakin kita melayani, kita harusnya semakin rendah hati. Dan kita mengatakan, puji Tuhan, Tuhan mempercayakan saya hal-hal yang besar ini. Kiranya Tuhan berkati saudara, keep going, keep grow, ya, terus menghasilkan buah dalam kehidupan dan memuliakan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan berkati.